sebenarnya aku bisa aja ambil jurusan kriminologi atau politik di UI ada gitu, tapi masuknya kan ke fakultas FISIP ya, ke FISIP. Tapi aku akhirnya ambil hukum karena aku emang suka, dan menurut aku bisa belajar banyak soal politik dan kriminologi juga di hukum. Tapi aku nggak bisa terlalu belajar banyak banget secara rinci gitu soal hukum kalau aku ambil politik dan kriminologi. Jadi akhirnya aku ambil hukumnya gitu. Sekedar masuk di jurusan ini kan sesuai keinginan kamu, emang nanti kedepannya tuh pengen jadi lawyer atau emang sekedar ingin tahu aja hukum-hukum dari? Sebenarnya sih kalau ke depannya mau menjadi lawyer apa aku belum tahu. Tapi kalau misalkan menjadi lawyer juga sebenarnya bisa aja sih, kayak kalau dari artis Hollywood aja kayak Kim Kardashian kan dia segitu besar namanya, tapi dia juga sebenarnya pengacara itu, dia juga ambil hukum gitu. Jadi sebenarnya bisa aja, tapi aku belum mikir sejauh itu. Tapi kalau kayak deep down di ranah hukum tuh pengennya jadi apa, sebenarnya aku pengen banget itu jadi jaksa sebenarnya. Tapi karena aku emang nggak mau ninggalin nyanyi dan entertain, jadi kalau misalkan emang aku mau ambil pekerjaan dari ranah hukum, palingan pengacara. Selain kalian juga katakan mau ke Ya ada ya single baru aku bulan Januari nanti. Sebenarnya udah 1 tahun lebih dipersiapkan, tapi akhirnya ketunda karena satu dan lain hal. Dan akhirnya bakal rilis di bulan Januari 2025 besok. Lagunya beda sih dari lagu-lagu yang lagu-lagu aku yang sebelumnya gitu. Jadi semoga bisa menjadi tangga baru untuk karir aku. Selain bisa dikatakan kemarin kan viral di media sosial, mama bilang kalau percuma bang, lo nggak bangga kalau anak lo nggak sholat segala macam gitu. Seperti apa sih? Emang itu didikan di keluarga aku sih, banyak yang bilang kayak anak satu-satunya cewek dimanjain. Sebenarnya nggak juga, sisi manjanya pasti ada, tapi pasti ada batasannya juga. Nggak yang dimanjain semua yang aku mau dikasih, nggak yang kayak aku mau A harus A, mau B tentang merengek harus B, kayak gitu banget juga sih sebenarnya. Masih di batas yang wajar gitu, karena bagaimanapun justru mereka kayak merasa dengan aku anak sendiri dan aku udah banyak dikasih, aku harus bisa lebih dari itu dengan diri aku sendiri gitu. Jadi sebenarnya emang itu didikan dan ya emang di keluarga aku kayak gitu. Kita bertiga, aku mau dan Abi emang seperti itu, dan aku nggak ada paksaan atau apa sih. Emang aku senang mendapatkan treatment tersebut dari kedua orang tua aku, terutama mama. Tapi kalian mungkin kuliah kenapa nggak mama yang panik sendiri? Ya itu sisi ibunya Momi aja sih sebenarnya, bukan yang kayak jadi gimana juga aku sekarang kuliah. Tapi itu sisi keibuannya aja yang biasanya seperti apa terus berubah jadi seperti apa gitu. Kan adaptasi juga. Tapi kan ada yang bilang gara-gara orang punya duit terus itu datang ke pendirian seperti apa sih dan kayak gitu. Aku masuk UI lewat jalur SIMAK KKI. Beda dengan SIMAK yang biasanya. Kalau SIMAK yang biasa cuma tes doang, tapi karena aku pengen ambil yang kelas internasional, jadi aku mengerjakan ujian, dan aku juga ujian bahasa Inggris. Aku ambil IELTS, dan alhamdulillah nilai IELTS aku emang bagus, nilai TOEFL aku emang bagus, dan ternyata nilai SIMAK aku juga bagus, jadi akhirnya aku terima. Jadi sebenarnya nggak ada bayar sih sejujurnya. Suka risih nggak sih Asila, mungkin kamu udah gede, udah dewasa gitu, masih dibawelin sama mama kayak gitu-gitu? Enggak sih sejujurnya, enggak sih, karena justru aku ngerasa makin aku gede aku masih butuh itu, dan kayak ngerasa makin butuh gitu. Sebagai rem kamu juga ya? Iya, karena kan waktu kecil dibawelin, ya udah aku ngikut aja nggak ngerti ya. Sekarang tapi udah ada yang aku mau, aku udah ngerti soal hidup gitu ya. Dibawelin justru menjadi kayak yang ngebantu aku buat tetap lurus gitu. Asa mungkin liburan akhir tahun mau kemana Kak Sila? Gak tau, karena ya bapak saya mau dilantik ya, jadi saya belum tahu sih mau kemana. Tanggapannya gimana Sila, bapak mau jadi kepala daerah? Emang Abi dari berapa tahun lalu ya, emang Abi dari dulu emang suka banget dunia politik sih. Jadi aku sebagai anak ayahku juga kurang nyaman kalau dibilang kayak artis doang masuk politik gak ngerti apa-apa gitu. Sebenarnya Abi udah mendapatkan tawaran dari kayak beberapa periode lalu ya, tapi emang Abi nggak ambil karena menurut Abi sendiri bukannya cuma artis yang pengen masuk politik, bukan gitu ya. Emang Abi memiliki kemampuan di situ gitu ya. Emang Abi juga banyak kenal orang-orang di situ gitu. Jadi Abi emang menurut aku layak sih, dan
dengan Abi menunda dan menolak banyak banget tawaran dari banyak periode lalu, itu juga ngebuktiin kalau Abi emang serius sekarang, emang Abi mematangkan diri dulu gitu untuk masuk dunia politik. Jadi aku seneng banget sih akhirnya Abi menang setelah kemarin nyoba di DPR RI belum lolos ya. Nah, sekarang waktu Waktu mencalonkan diri, waktu itu Abi bilang apa ke Asila sama Mama gitu? Abi bilang ke aku dulu sih sejujurnya, karena setelah ya waktu itu gagal di DPR RI kemarin ya, Momi juga masih beradaptasi dengan kayak oh my god gagal gitu, dan banyak kan selama masa kampanye yang waktu itu DPR RI kan banyak hal-hal baru yang dialami oleh aku, Abi, tentunya Momi gitu. Jadi Momi juga masih beradaptasi dengan perubahan itu dan kekalahannya itu ya. Jadi Abi ngasih tau aku dulu gitu yang lebih netral soal tawaran si wakil bupati ini. Terus aku juga bantu kuatin ke Momi supaya bisa akhirnya ngedaftar dan akhirnya menang. Sempat ada ketakutan nggak sih dari kamu sama Mami gitu ketika maju gitu? Takut pasti dong, karena kan biasanya kita di dunia entertain ya, walaupun emang dunia polisi dan jabat gitu udah kayak bukan makanan, udah kayak sehari-hari kita juga, karena kita emang, terutama Abi emang ini nggak cuma sama penyanyi, aktor, MC doang ya, bukan dunia entertainment doang gitu, tapi juga petinggi-petinggi di ranah itu. Jadi ya pasti kita ada kekhawatiran juga, karena kita tahu emang kayak gimana juga dunianya, tapi dengan kita kenal orang-orang di sana jadi penguat juga sih, gara-gara kita jadi tahu sisi baiknya apa juga. Abi niat ini kamu sama Mami seperti apa sih supaya akhirnya dapat restu nih buat kamu? Dengan terbuka aja sih, terbuka di masa kampanye bakal kayak gimana, dari kemarin seterusnya akan kayak gimana, jadi kita jadi percaya dan kita juga jadi tahu apa aja sih Abi mau ngapain aja, terus kedepannya mau ngapain, tujuannya apa. Kak, Ya, kan goalnya sekarang apa sih, kan Kak? kayak setiap gerak-gerik dirimu selalu dihujat sama netizen, padahal diri sendiri pun dihujat sama netizen. Tanggapannya seperti apa sih, Kak? Bodoh aja sih. Ya bodoh amat. Cuek aja berarti ya? Cuek aja, karena aku tahu yang mana yang menurut apa tindakan aku yang emang salah atau benar gitu, dan aku juga punya orang-orang terdekat aku yang aku percaya omongannya gitu, daripada kayak omongan orang-orang yang bias, dan aku juga nggak tahu ya, bisa aja mereka dibayar ya buat ngomong gitu. Kak, tapi menjadi anak angkatnya Igun gitu kan seperti apa sih? Aku bukan anak angkat ya sebenarnya, aku nggak kayak secara resmi anak angkat gitu ya, tapi emang dari kecil banget, sejak aku 7 tahun tuh emang udah apa ya, diangkat apa sih ngomongnya, kayak kamu mulai hari ini kamu anak aku gitu. Jadi emang udah segitu seperti anak dan ibu ya aku kan memanggilnya bunda, bagaimana ya udah memanggilnya bunda. Seperti apa sih maksudnya kayak kedekatan kalian berdua gitu kan? Deket banget sih dari dulu, jadi ya sangat dekat. Tadi Kak, resolusi 2025 Menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menciptakan karya yang lebih bagus lagi, disukai oleh banyak masyarakat Indonesia atau mungkin luar Indonesia. Dan aku mau ada proyek besar juga yang jujur baru aku doang yang tahu, tidak aku sendiri. Tapi Jadi semoga itu sukses juga. masih ngejalanin dunia entertain di tengah perkuliahan gitu, Iya, itu susah nggak ini? enggak sih, karena dari SMA juga aku emang udah kayak gitu, tapi pasti ada perbedaan. Tapi jujur aku ngerasa justru lebih santai, karena jadwal kuliah lebih bukan bebas ya, tapi lebih lebih fleksibel. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.